Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Bidang Kepanduan Pak Ubaidillah, juga yang saya hormati, saya banggakan Direktur Saksi Nasional sekaligus Wakil Sekjen Dr. Rozak Asyari SHMH serta seluruh jajaran panitia. Juga yang saya hormati, saya banggakan para wasekjen. Alhamdulillah ini hampir lengkap nih wasekjen. Ya. Luar biasa. Juga Wabendum. Saya hormati, saya banggakan juga KSP yang mendampingi. Saya hormati, saya muliakan, ini guru kita bersama, Ustaz Dedi Martoni, yang alhamdulillah tadi sudah mendoakan mudah-mudahan Partai Keadilan insya Allah akan menjadi pemenang di 2024. Bahkan bukan sekedar itu, juga mendoakan Anies Rashid Baswedan jadi presiden dan kader-kader terbaik bisa menjadi pendamping beliau. Bahkan doanya tadi lengkap, bahwa setelah jadi pun mudah-mudahan bisa amanah dan bisa menjalankan tugas-tugasnya sehingga memberikan bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Amin. Yang saya hormati panitia, Ketua Panitia Bapak Anton Aryadi SHMH, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, hadirin para peserta konsolidasi saksi dari unsur pengelola saksi nasional. Mana pengelola saksi nasional? Oh ini depan semua ya. Juga pengelola saksi provinsi. Lengkap semuanya hadir. Ini pengelola saksi provinsi sekaligus sebagai manajer atau terpisah? Sekaligus ya sebagai manajer saksi provinsi. Hadirin hadirat sekalian, mohon maaf yang hadir melalui online ya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin untuk saksi-saksi TPS di luar negeri mungkin ada juga yang ikut serta. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa sehingga bisa hadir dalam acara hari ini. Sebagian insyaallah hadir secara luring di tempat ini dan sebagiannya hadir secara daring di berbagai tempat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau melihat yang hadir di sini wajah-wajahnya cerah, mudah-mudahan yang hadir di rumah-rumah, di kantor juga insyaallah semuanya wajahnya juga cerah. Secerah harapan kita akan kemenangan di 2024. Amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih dan apresiasi pada Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi beserta seluruh jajaran dan juga Bendum beserta seluruh jajaran Wabendum yang sudah mempersiapkan betul acara pada kesempatan hari ini. Bagaimana saksi-saksi ini harus dipersiapkan dengan baik, harus dikelola dengan baik, ini yang memang kita persiapkan dan launchingnya adalah pada hari ini, luar biasa. Insya Allah dari sinilah kemenangan ini akan terkawal dengan baik. Allahu Akbar. Kita menyadari betul urgensi saksi ini karena saksi ini sangat penting, akan sangat menentukan kemenangan. Betul. Kalau kita nggak punya saksi, gimana kita bisa yakin TPS-TPS kita menang, di PPK kita menang, di KPUD kita bisa menang? Nggak ada bukti-buktinya. Kalau ada bukti, orang lain yang punya. Maka ini nggak bisa meyakinkan bahwa kita bisa menang. Oleh karena itu tekad kita adalah bahwa kita ingin melengkapi saksi-saksi di seluruh TPS. TPS-nya berapa, Cak? 820 ribuan. Ditambah yang di luar negeri sekitar 3 ribuan ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan mempersiapkan 820 ribu orang. Kalau itu satu TPS satu orang, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya.
Apalagi kalau tadi 2 orang yang satu TPS, berarti kita harus mengelola 1,6 juta orang. Makin rumit lagi. Nah, tentu konsekuensinya juga makin berat lagi, kira-kira begitu. Nah, tetapi dengan adanya Bapak Ibu saudara sekalian, baik tadi yang di tim nasional maupun yang tim pengelola atau manajer di provinsi, dan semua bekerja secara profesional, saya optimis bahwa seluruh keberadaan saksi ini bisa terkelola dengan baik. Allahu Akbar. Tadi apa yel-yelnya, Cak? Saksi PKS. Apa kuat, tangguh, profesional. Oh itu profesional tuh. Jadi penting itu menjaga profesionalitas itu. Kenapa? Karena ini bagian dari kinerja kita, dan kinerja kita akan dilihat bukan hanya oleh PKS, tapi akan dilihat oleh seluruh anak bangsa ini, dan sangat diminta dan dinanti-nantikan juga oleh kandidat-kandidat dari partai-partai yang lain, biasanya pada minta juga. Nah, oleh karena itu saya ingin berpesan pada kita semuanya bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai saksi, pertama, kerjakanlah ini dengan keseriusan. Kalau kita perhatikan pada surah Al-Hajj ayat 78, saya kira ini patut nanti menjadi renungan Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ketika kita berjuang, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, jangan dengan kemudian separuh-separuh. Ya. Tapi dengan totalitas yang luar biasa, kerahkan apa yang kita miliki, pemikiran kita, tenaga kita, ya. Nah, semuanya waktu kita mungkin akan terbuang juga. Nah, tetapi ingat bahwa semuanya ini tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan sepanjang kita meyakini bahwa insya Allah Allah akan membalas segala jerih payah kita. Nah, jadi ini harus kita yakini, makanya saya perlu tegaskan pada semuanya bahwa kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Siap? Alhamdulillah. Kesiapan inilah perlu, bahwa kesungguhan-sungguhan ini betul-betul menjadi modal utama kita. Kenapa? Tanpa kesungguhan, saya kira akan sangat berat bagi saksi untuk tetap berada di TPS, betul? Dia harus menjaga TPS sampai kemudian berita acara dibuat dan kemudian dikirim ke PPK. Bagi saksi yang di PPK akan sangat berat nungguin terus di PPK. Kan di situ juga potensi-potensi kecurangan mungkin ada. Nah, harus dikawal terus-menerus, apalagi kadang-kadang ada juga upaya-upaya untuk ngitungnya juga ya menunggu kita lelah, menunggu saksi-saksi PKS ini nggak cermat lagi pada saat udah ngantuk apa segala macam. Ya. Belum lagi nanti di KPUD sampai kemudian di Mahkamah Konstitusi. Ya, sekali lagi inilah tugas-tugas berat yang oleh karena itu kita harus lakukan dengan kesungguh-sungguhan. Saya yakin dan optimis betul ketika saudara-saudara sekalian ini melakukan ini semua dengan kesungguh-sungguhan penuh, dengan perjuangan yang totalitas, insya Allah ini modal utama kita miliki. Tinggal yang kedua. Yang kedua adalah kita harus memahami berbagai aturan main. Ya, maka disinilah saudara-saudara sekalian harus tahu seluk-beluk aturan-aturan terkait dengan persaksian yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang mengeluarkan dan mengelola pemilu. Ya, sehingga kalau itu dikuasai, insya Allah kita tahu rule of the game-nya seperti apa. Sehingga kemudian kita nggak kemudian mudah, oh ini nggak sesuai ini dengan aturan, padahal aturannya nggak ada. Nah, tapi kalau kita yakin mana aturan yang mana, nah itu bisa disanggah. Nah, begitu juga kalau seandainya itu benar, kita melakukan sesuatu yang benar, tapi oh ini nggak sesuai dengan aturan, kita bisa meyakinkan ini sesuai dengan aturan, tunjukkan aturan mana yang kemudian menjadi landasan dari kerja kita. Nah, jadi penting sekali lagi untuk fahami segala aturan main dengan sebaik-baiknya. Siap? Dan itulah ciri dari orang-orang yang kemudian menjadi ummatan wasato, umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato.
Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan kepada kita bahwa kalian ini adalah umat wasato, umat yang pertengahan. Ciri umat yang pertengahan adalah tadi, ya, kalau kita rangkai kepada surah Al-Ahzab ayat yang terakhir, ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, Allah sesungguhnya sudah mengamanahkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, ya, agar suatu amanah mereka nggak bisa menerimanya. Maka amanah itu kemudian dibebankan kepada manusia. Nah, tetapi kadang manusia itu berada pada dua titik ekstrim. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu berada pada titik ekstrim, kadang kala dia jahil, ya, nggak tahu aturan main, kadang kala dia zolim, ya, ya, tahu aturan main tapi disalahgunakan. Nah, ini juga yang ketiga yang tadi harus kita waspadai, ya. Kita harus berlaku adil. Jadi tiga itu tadi, bersungguh-sungguh, tahu aturan main, dan bisa berlaku adil, ya. Sehingga semua ini akan bisa terkelola dengan baik dan kita bisa menjadi rujukan dari seluruh orang-orang yang memang ingin menyandarkan bagaimana hasil pemilu itu. Ya tentu ini menjadi tugas berat kita. Ya, saya ingin ingatkan tadi kita di ayat yang tadi umatan wasato itu pertengahan, wasit mungkin, ya. Syarat jadi wasit apa kira-kira? Adil. Satu lagi, tahu aturan. Ya, maka tadi enggak terjebak di dalam kebodohan, enggak tahu aturan main, atau setelah tahu aturan main enggak dilaksanakan. Ya, itu zolim, ya, dia melampaui batas, ya, aturan mainnya enggak diterapkan. Nah, ini harus kita hindari. Ya, kita sebagai ummatan wasato, sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin, kita harus melakukan itu. Tahu seluruh seluk-beluk aturan main dan kemudian aturan main itu diterapkan dalam aktivitas kita mengawasi. Nah, yang keempat, tentu saya juga perlu ingatkan pada Bapak Ibu saudara sekalian, tentu perlu tadi kejelian, kecermatan sebagai saksi, karena memang ini akan sangat menentukan tadi kemenangan. Mungkin ketika kita paham, oh ini hasilnya suara PKS 119, tiba-tiba penulisannya cuma 19 aja, kitanya kurang cermat. Oh mungkin iya 119 ini. Nah, makanya kalau kira-kira matanya agak buram dan perlu pakai kacamata, nah laporkan ke Korsak ini. Wah, perlu beli kacamata yang bagus gitu, yang bisa melihat. Ya, jadi jangan sampai kemudian dibiarkan kita curang-curang terus 20 berapa jam, capek juga kan. Nah, tapi bikin bagaimana biar dibuat nyaman. Yang penting menang tuh, suaranya betul-betul. Nah, apa yang dituliskan, apa yang dibicarakan, semuanya cocok dan sama. Nah, sehingga perlu tadi kejelian dan kecermatan ini. Ya, jangan sampai kemudian ya kita sering dicurangi, ya, karena kita nggak jeli. Nah, makanya perlu jeli. Bagaimana petugasnya diawasi, apakah betul-betul petugasnya juga sudah fair player gitu, ya. Bagaimana juga dengan sarana-sarana yang ada. Itu semuanya perlu dilihat agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kelima, saya perlu juga sampaikan, ini yang tadi saya sejak awal katakan, perlu tata kelola yang baik. Makanya kalau tanpa kelola yang baik, ya, ditata dengan serabutan, maka ini bagaimanapun hebatnya saksi-saksi di lapangan, maka tidak akan terkonsolidasi menjadi hasil yang cepat, menjadi hasil yang akurat. Tapi itu kemudian akan terserak atau memerlukan waktu yang lama. Padahal kita sangat menentukan, perlunya kecepatan kita dalam menentukan, karena ini akan sangat menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh DPP. Ketika kemudian saksi-saksi dari TPS betul-betul begitu akurat, tetapi kemudian nggak bisa terkumpul dalam waktu yang cepat, sama aja. DPP nggak bisa menghasilkan satu kebijakan yang segera, karena masih harus menunggu. Bayangkan kalau menunggunya 1 bulan, udah selesai duluan ya, Cak. Nah, makanya ini perlu tadi kecepatan. Nah, tentu tadi ini pun akan sangat menentukan sarana-sarana apa yang kira-kira bisa mengantarkan data itu cepat kepada pusat. Nih, Cak Rozak sedang membangun
command center ya, mudah-mudahan itu juga akan bisa termanfaatkan secara optimal. Ya. Kemudian yang keenam, ya saksi PKS ini juga diwajibkan mencermati situasi dan kondisi nyata dari TPS-TPS masing-masing. Ya, ini saya berharap bahwa kita bisa melibatkan berbagai elemen-elemen yang ada di masyarakat untuk juga ikut menyaksikan hasil perhitungan suara di TPS, di PPK, di KPUD, sehingga nggak kita sendirian. Dan banyak elemen-elemen masyarakat tuh yang ingin bergabung, cuma karena nggak diajak aja jadi nggak mau. Ya, jadi ajak itu elemen-elemen masyarakat untuk juga menjadi saksi, ya. Nah, sehingga dengan begitu ini akan semakin orang itu kalau mau berbuat curang nggak bisa karena pengawasannya ketat. Nah, jadi ini harus dicoba ajak berbagai elemen masyarakat untuk juga bersama-sama dengan kita. Nah, yang ketujuh ya, kalau tadi kita melihat pada ayat yang terkait dengan wajahidu fillahi haqqa jihadi, maka bagi seorang saksi di belakangnya itu ada mohonlah perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena saksi kira-kira ada nggak ancaman terhadap saksi? Banyak. Saksi di pengadilan banyak juga ancamannya. Ya, saksi TPS ada juga, PPK dan seterusnya semuanya ada. Kira-kira mau mundur nggak menghadapi itu? Mundur nggak kira-kira menghadapi itu? Nah, kita harus siap menghadapi berbagai situasi-situasi yang sulit, sesulit apapun gitu. Maka itulah tadi pentingnya kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai muncul tadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita inginnya sih lancar-lancar aja semuanya. Tapi kalau seandainya yang tadi ada kemudian ancaman, tantangan dan sebagainya kepada para saksi, koordinator saksi, kira-kira gimana sikap kita? Ya, kita harus bersikap secara profesional dan proporsional, ya. Nah, artinya apa? Kesiapan kita lah tadi yang harus dilakukan oleh kita. Sekali lagi tadi, perlunya tadi kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu kemudian akhirnya akan mampu menguatkan kita. Ya inilah politik. Kalau politik ya mungkin ada bergolak-golak sedikit hati ini ya biasa gitu. Kata Pak Tifatul, kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut hati bergolak, jangan masuk ke partai. Jangan lagi jadi saksi ya. Ya. Percuma kalau hati bergolak pasti udah monggo. Ini gimana? 119, monggo padahal harusnya 1000-an. Ya, nah jadi karena dihilangin satunya, jadi kemudian kita kalau begitu semua, ya kita akan kalah. Nah makanya ini harus kita sadari betul bahwa ini harus dilakukan dengan kerja-kerja yang berat, kerja-kerja keras, dan insya Allah saya yakin kader-kader PKS, simpatisan PKS menghadapi ini nggak akan surut, nggak akan mundur. Ya, Allahu Akbar. Goes asik keliling kota Bekasi. Pulangnya mampir makan bakso urat. Hari ini PKS adakan konsolidasi saksi, siap berjuang mengawal suara rakyat. Ya, insya Allah kita udah siap semua nih, tampilan wajahnya juga mantap-mantap. Terakhir saya ingin sampaikan yang ke-8, ya, biar cocok dengan nomor kita 8. Tetap waspada. Ya, kita tidak arogan tapi tetap waspada. Kenapa? Ya tentu hal-hal yang di sekeliling kita ini tetap harus diwaspadai. Saya sih berharap, makanya saya pikir ini banyak pembekalan nih, dapat rompi, dapat topi. Saya tadi dapatnya berharap, dapat Tupperware, Cak. Iya. Dan Tupperware ini dibawa terus di TPS, PPK, KPUD, MK, bawa terus itu Tupperware. Ya, jangan sampai kemudian kita ya polos-polos amat ya. Kemudian kita tawari air dari orang yang nggak kita kenal, tiba-tiba begitu kita minum air kelayangan aja, nggak tahu, jadi nggak bisa jadi saksi. Ya makanya Tupperware bikin. Ya,
Logistik jangan sampai kurang, Cak. Di TPS kita jagain saksi, logistiknya ada keroncongan ya. Jadi nggak fokus, ini mau mikirin angka-angka tapi perutnya nggak kondusif. Nah, jadi itu harus betul-betul logistik berbagai. Nah, itu perlu tadi kewaspadaan ya. Makanya tadi dengan kebersamaan insya Allah seluruhnya akan bisa tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kira itulah harapan-harapan saya pada tim saksi nasional dan juga manajer dan koordinator saksi di provinsi, bahkan sampai terus ke DPD, sampai terus nanti di saksi-saksi yang ini tadi tidak sedikit ya, tapi dalam jumlah yang besar. Kalau satu saksi aja 800 ribuan lebih, kalau 2 orang saksi bisa 1,6 juta orang. Ini pengelolaannya sekali lagi memerlukan pengelolaan yang baik ya. Nah, sehingga insya Allah ini akan bisa mengawal kepada kemenangan. Kalau Tuhan hendak berbelanja, belanjalah di pasar Sawangan. Kalau saksi PKS totalitas bekerja, insya Allah PKS raih kemenangan. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Hanya ini saksi pemilu aja, Cak ya, bukan pilpres ya. Jadi nanti kolaborasi juga dengan saksi pilpres ya, kalau ada kecurangan dan saling kalau ininya bersama-sama nanti. Misalnya kalau sebelum perhitungan kan saksi kan tetap bersama-sama kan, bisa saling mengawasi gitu. Tapi kecuali kalau pada saat perhitungannya dan kemudian dipisah, nah itu ya masing-masing. Nah itu kolaborasi lah, karena ini satu sama lain sangat menentukan. Kita ingin PKS menang, Anies Rashid Baswedan presiden. Ya, saya sebutkan PKS menang, PKS ya. Presiden Anies gitu ya, biar lekat pada kita ya. Menang! PKS. Menang! PKS. Presiden Anies. Presiden Anies. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Konsolidasi nasional pertama, tim saksi nasional dan manajer saksi provinsi Partai Keadilan Sejahtera untuk pemenangan pemilihan umum tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka.